Sekarang kita akan membahas tentang bentuk akar. Bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Contohnya akar 2, akar 3, akar 5, akar 6, akar 7, dan seterusnya. Nah, kenapa dikatakan dia hasilnya merupakan bilangan irasional? Sebab kalau kita buat dalam bentuk desimal, akar 2 itu kan 1,4142 titik-titik. Nah, maksudnya dan seterusnya. Jadi masih ada bilangan di belakang koma itu. Dan banyaknya tak berhingga. Nah, dan tidak beraturan. Nah, sehingga hasil daripada akar 2 tadi nggak boleh kita buat. Tidak bisa kita buat dalam bentuk akritik. Jadi rasional atau bilangan irasional adalah bilangan yang tidak bisa kita buat dalam bentuk akritik. Tetapi kalau bilangan rasional bisa kita buat dalam bentuk akritik. 2, 3, 5, 6, 7 itu adalah bilangan rasional. 0,5, 0,9, 0,14, 2,18 itu adalah bilangan rasional. Itu pasti bisa kita buat dalam bentuk akritik. Sehingga akar 2 dan seterusnya tadi itulah yang dikatakan contoh bentuk akar. Nah, bagaimana kalau yang bukan? Ya, yang bukan bentuk akar seperti akar 4, akar 9, akar 16, akar 0,25, akar 0,25, dan seterusnya. Sebab hasilnya adalah bilangan rasional. Artinya bahwa hasil akar itu bisa kita buat dalam bentuk akar, sehingga bentuk seperti ini bukanlah bentuk akar. Nah, menyederhanakan bentuk akar, ya. Seperti ini contohnya, ya. Ini bentuk umumnya. Akar A kali B itu akar A dikali akar B. Nah, contohnya bahwa akar 36 dikali 3 menjadi 6 akar 3. Ya, di mana 36 dikali 3 itu 108. Jadi akar 108 dapat disederhanakan menjadi 6 akar 3. Nah, maksudnya bentuk sederhana bagaimana? Bahwa sebuah bilangan itu, ya, bisa kita lihat dia bisa kita rubah menjadi faktor-faktor prima, ya, perkalian antara faktor-faktor primanya. Maka 108 faktor prima terkecilnya adalah 3. Itulah yang disebut dengan bentuk sederhana. Nah, seperti contoh yang kedua, ya, akar 4A pangkat 3B bisa kita ubah menjadi akar 2 pangkat 2A pangkat 2AB. Sehingga hasilnya menjadi 2A akar AB. Ya, caranya ini. Lalu operasi aljabar, ya, bentuk akar. Nah, seperti ini A akar C ditambah B akar C, hasilnya A tambah B akar C. Nah, bisa juga kita katakan ini adalah bentuk atau merupakan sifat daripada distribusi, ya, atau dikatakan distributif. Ya, demikian A akar C dikurang B akar C menjadi A kurang B akar C. Nah, contohnya seperti ini dalam bentuk, ya, dalam contoh dalam bilangan. 3 akar 3 ditambah 5 akar 3 dikurang 2 akar 3, hasilnya tentu 3 tambah 5 dikurang 2. Menjadi 6 akar 3, ya, tadi semuanya dikali akar 3. Lalu perkalian bentuk akar. Nah, seperti ini, ya, akar A dikali akar B sama dengan akar AB. Tadi sudah ada, tetapi tadi adalah akar AB, kita rubah menjadi akar A kali akar B. Sekarang akar A dikali akar B. Hasilnya seperti ini. Nah, fungsinya adalah juga untuk menyederhanakan. Misalnya akar 6 dikali akar 8. Ya, menjadi akar 48. Menjadi akar 16 dikali 3. Hasilnya 4 akar 3.
Lalu menarik akar kuadrat. Ya, nah, bentuk ya akar A tambah B dikurang 2 akar B menjadi akar A dikurang akar B. Nah, ini sebenarnya sifat ini berasal dari, nah kalau ini kita kuadratin, akar A dikurang akar B kuadrat, nah hasilnya kan A ditambah B min 2 akar B. Itulah kalau ini kita kuadrat. Ya, sehingga kalau pangkat 2-nya kita hilangkan, maka hasilnya ini akan kita akarin. Nah, demikian juga ini ya. Nah, contoh akar 5 dikurang 2 akar 6. Berarti 5 itu adalah 3 ditambah 2. Lalu 6 itu 3 kali 2. Hasilnya akar 3 dikurang akar 2. Kok bukan akar 2 dikurang akar 3? Nah, karena hasil akar itu selalu positif ya. Makanya kita buat di depan itu akar 3 ya. Sebab akar 3 itu lebih besar daripada akar 2. Nah, demikian yang B ya, hanya merubah tanda min menjadi plus. Lalu ada merasionalkan penyebut sebuah pecahan, nah seperti ini ya. Nah, jadi dikalikan dengan penyebutnya ya, akar B dikali akar B ya, seperti ini ya. Ini dikatakan adalah bentuk pecahan yang penyebutnya irasional. Kita rubah menjadi bentuknya penyebutnya itu menjadi rasional. Dikatakan juga ini adalah mengubah pecahan yang penyebutnya irasional menjadi rasional. Nah, seperti contoh ini 6 dibagi akar 3. Ya, hasilnya seperti ini, sama-sama dikali akar 3 per akar 3 ya. Menjadi 2 akar 3. Nah, lalu ada juga pecahan berbentuk seperti ini. Ya, maka kalau bentuknya seperti ini dikalikan dengan A dikurang akar B ya, sama-sama dikalikan dengan A dikurang akar B seperti ini. Nah, kalau ini minus, nah berarti ini dikalikan dengan A ditambah akar B. Jadi lawannya ya. Nah, disebut juga itu sekawan. A ditambah akar B sekawannya adalah A dikurang akar B. Dan A kurang akar B sekawannya adalah A ditambah akar B. Ya, menjadi hasilnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini ya, bisa dilihat ya. Nah, ini bedanya dengan tadi hanya diakarin ya. Jadi prinsipnya sama kok. Ya, prinsipnya sama ya. Lalu ya ini tanda kurang ya. Akar A kurang akar B. Ini sama aja. Ini contohnya, bisa dilihat. Lalu pangkat pecahan. Ya, pangkat pecahan. Misalkan N adalah bilangan bulat positif, A dan B bilangan real. Nah, sehingga berlaku hubungan B pangkat N sama dengan A. Maka B disebut akar pangkat N dari A. Jadi akar pangkat N dari A adalah P. Itulah dikatakan dengan pangkat pecahan ya. Menjadi A pangkat seperen. Itu nanti menjadi A pangkat N. Ya, seperti ini. Nah, ini yang tadi ya. Dia pangkat seperen ya. Nah, contohnya begini ya, setengah. Nah, akar pangkat 2 itu duanya tidak usah ditulis ya. Lalu A pangkat M per N. Nah, itu ditulis menjadi, kalau dalam bentuk akar berarti akar pangkat N dari A pangkat N. Jadi akar pangkat N dari A pangkat N ditulis A pangkat M per N. Ya. Nah, demikian ya untuk kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Terima kasih.